Pas itu kalau nggak salah di jam 1 malam. Berat ya perasaan. Saya jalan lagi nggak bisa bang, kayak keseset gitu. Gimana sih? Kok jadi nggak bisa gitu? Saya cek gitu bang. Kalau bang, saya pas begini saya ngeliat begini, ada anak kecil 2. Nggak lama itu bang, kan kita ada kaca besar gitu, kaca kelihatan kita begini. Ini kita lagi ngambil gini nih sampah, lagi begini, dan nengok kaca bang, uncang-uncang bang. Ini doang. Itu jelas banget warnanya pucat, ya kan. Cuman di sininya saya lihatnya ini merah ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horor ketika beliau bekerja di sebuah pabrik elektronik di daerah Cibitung. Ya udah, langsung aja di sebelah gue udah ada Bang Denny Apoy. Selamat malam Bang Denny. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nih Bang Denny udah pernah datang juga Bang ya di sini. Iya nih. Ini yang kedua kalinya kita. Iya, kedua kalinya. Oke. Alhamdulillah. Berarti ini sekarang tentang pabrik ya Bang, waktu kerja? Pabrik. Kerja di daerah Cibitung. Oke, itu tahun berapa Bang? Tahun 2006. 2006 sampai 2006 sampai 2007. 2007, setahun berarti di situ. Setahun. Oh. Kita sih masuknya sih nggak setahun ya, sampai kalau nggak salah sih 8 bulan lah, masuk ke 8 bulan 9 bulan lah, nggak sampai setahun total kita. Oke. Kalau boleh tahu nih Bang, lu bagian apa di sana Bang? Kalau bagian kita maintenance atau dimasukin juga QC, jadi 2 kita. Oke. Double. Double ya. Double, waktu itu double. Gajinya juga double ya. Nggak tahu deh, cuman itu bahasanya aja karena emang harus mobile. Oke. Nah, di sana kan pabrik elektronik ya Bang ya. Iya. Itu pembuatan apa gimana sih Bang pabrik itu? IC kayak misalkan komponen-komponen kecil sih kebanyakan. Jadi hampir semua karyawannya itu semuanya wanita. Oke. Berarti mayoritas cewek di sana ya? Mayoritasnya cewek. Nah, Abang tahu nggak total pekerja di situ, karyawan di situ ada berapa orang sih? Mungkin kalau misalkan kalau misalkan di total semua ya masih ratusan sih ya. Enggak, belum sampai 1000 belum. Kayaknya ratusan sih. Tapi satu gedung itu berarti dia? Masih satu gedung. Apa ada gedung A, gedung B, ada ya, gitu? ada gedung A, gedung B. Cuman kalau biasanya ke pabrik itu kan misalkan los langsung gitu kan, gede atau gimana. Ini enggak, jadi kayak ada land-nya masing-masing. Jadi tempatnya tertata. Oke. Gitu. Nah, di situ ada shift-shiftan nggak sih Bang? Ada, shift sampai shift 3. Shift 3. Oke. Udah nih, tahan dulu nih bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Denny, tonton sampai habis, jangan skip. Dan gue mau ngingetin nih buat kalian yang punya pengalaman horor atau cerita-cerita mistis tentang kerjaan atau di rumahnya dan ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton nih tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap ya Bang ya? Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, jadi gimana tuh Bang ceritanya Bang? Oke, pada awalnya gini, kita baru-barunya ya. Oke, jadi saya berawal dari masuk bekerja itu masuknya sih pertama ya, maksudnya si pagi lah. Kalau di sana itu kan sistemnya itu kan gini. Bagian maintenance itu nggak ada kerjaan lah gitu kan. Jadi ada yang kayak kerusakan atau ada trouble macam-macam baru kita lah gitu kan. Nah kalau QC itu ibaratnya saya cuman ngecek gitu. Jadi misalkan komponen-komponennya misalkan ada yang rusak, ada yang apa gitu, baru kita yang ngecek. Ya misalkan harus dibalikin, apa harus ya itu masing-masing lane ya nanti. Oh ini bagian A, bagian B. Jadi di sana itu ada gedungnya itu dipanggilnya atau lane-lane itu dipanggilnya A, B, misalkan sampai kalau nggak salah Z, nggak sampai Z sih. Kalau nggak salah sih sampai G ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Terus
nanti ada misalkan B1 gitu modelnya, ada B2, model macam-macam begitulah. Nah, di saat itu saya sih masih shift pertama itu atau shift pagi. Ya kalau dibilang nggak ada masalah sih ya. Nggak ada bahasa pertama karena kita juga baru-baru di situ kan gitu. Kita juga baru mulai, di situ juga ada tempat-tempatnya juga yang katanya sih angker katanya gitu. Nah di situ saya kenal sama yang dibilang teman saya juga baru di situ juga, terus kenal lah baru. Dia sih ngomong pernah gitu karena dia kan udah duluan nih. Nah dia duluan ini dia pernah nih di shift 2 atau di shift 3 itu merasakan kata dia. Nah saya tuh taunya dari sana gitu. Ceritanya ngopi bareng katanya. Terus kata dia kan gini, Bang, lu shift apa? Shift pagi. Emang kenapa? Wah enak lu shift pagi. Gua ini shift malam, dia bahas masuk shift malam. Gua shift malam ini katanya parah katanya. Kenapa emang? Ada yang kesurupan katanya. Oh, terus? Iya di lane kalau nggak salah di A1 kalau nggak salah. Kan jadi ada lane-nya kan banyak tuh. Ada lane A1 ada lane. Kalau nggak salah di A1 kata dia. Kenapa emang? Nggak tahu tuh katanya. Kok tiba-tiba dia lagi apa tuh beresin atau istilahnya lagi bekerja, kok tiba-tiba dia tuh langsung kayak teriak gitu. Wah lama-lama gini gue mikir, tapi nggak ini kan katanya gue bilang, nggak kayak ya maksudnya nggak banyak atau gimana gitu kan, nggak rame lah gitu kan. Nggak sih, baru kemarin itu sih sampai susah dikeluarin katanya, cuman itu aja sih kata dia gitu. Wah ini mau makin lama ke sini kerja ada aja sih baru-baru gitu kan. Ya udahlah biasa aja lah kita mah, namanya juga nyari uang kan, ikutin aja turun main kata saya gitu. Ya udah ikutin. Saya masih di shift 1 itu sih nggak ada gangguan apa-apa sih, aman-aman aja gitu. Cuman ada lah yang sedikit yang kontroversinya kalau siang itu misalkan di jam 12 atau misalkan jam 12 biasa istirahat. Biasanya istirahatnya itu bisa 2 kali. Gitu antara misalkan jadi ngambilnya setengah jam. Gitu, ngambilnya misalkan jam 12 sampai setengah 1. Nanti kalau udah mau pulang, misalkan mau masuk ke jam 3, misalkan gitu, nanti ada juga break, gitu. Jadi ada break setengah jam lagi, biasanya begitu. Nah, ceritanya di break yang jam 12 ini, komponen-komponen kan istilahnya kalau yang pada ditinggal kan kadang ada yang ngasal, ada yang naruh rapi kan macam-macam, karena namanya karyawan lah macam-macam lah. Adalah yang komponen ini udah bukan dipacking sih, udah mau masuk lah, udah bagus, udah rapi. Kok tiba-tiba kita masuk, itu ada saksinya gitu. Kita masuk bisa ke berantak sendiri gitu. Maksudnya kayak ada yang dorong gitu. Buar gitu. Kita kaget kan. Kayaknya ada orang deh gitu. Kita balik dan nengok. Benar Bang, itu pada acak-acakan semua. Jadi IC kecil segini kayak buat komponen TV kalau nggak salah. Itu pas kita datang ke situ, kita cari. Padahal kalau dibilang kan nggak ada manusia lah gitu. Cuman kita berdua dan kita sedang lagi ngambil kalau nggak salah itu alat-alat gitu. Kayak misalkan apa tuh kayak kaca pembesar kayak gitu kan. Kita lagi ngambil sama apa tuh namanya kabel-kabel kecil gitu. Kita lagi ngambil itu diacak-acakan. Nah, kita bengong tuh. Masa sih siang-siang ada kejadian seperti ini gitu kan. Udah nggak mau parno kan. Kita bersihin aja gitu. Tanpa ada orang yang tahu gitu. Jadi kita juga sama teman saya nih. Bang, ini gimana nih Bang? Udah kita bersihin aja. Anggap aja nggak ada apa-apa gitu kan. Anggap ini mungkin halu atau orang ini salah gimana gitu kan. Kita masih nganggapnya baik-baik aja kan gitu. Kita taruh, kita bersihin, udah taruh gitu kan. Udah rapi nih. Cuman bulu kuduk merinding. Nah di saat kita bersihin itu bulu kuduk merinding. Berak. Wah ini kayaknya something kali ya gitu. Tapi kita cuman nggak usah ujian, biarin aja, kita jalanin aja deh. Jalanlah kita cabut biasa aja. Di saat itu pas break kedua. Nah di break kedua kalau nggak salah masuk ke jam 2 kalau nggak salah jam 2 mau masuk ke setengah 3. Kita datang ke lane B. Nah di lane B ini udah ada yang aneh gitu. Kita masuk, ngelihat ada orang atau dibilang karyawan. Sedangkan kalau kita logikain karyawan itu belum masuk, harus kalau nggak masih istirahat kan. Kita masuk ada karyawan, gitu. Salah satunya, tapi mojok,
di pojok gitu. Seolah-olah dia lagi masih beresin gitu, masih lagi ada pekerjaan. Kita biasa aja dong, ya kan? Kita biasa aja. Dia teman begini aja nih, dia nunduk, rambutnya begini panjang gini, tapi dia begini aja tuh. Seolah-olah dia kayak ada kerjaan gitu. Nah, pas saya beresin selesai gitu, pas pokoknya ada bantang kardus apa gitu beresin di situ juga. Saya nengok begini, nggak ada bang. Nah ini saya bingung nih, kok bisa nggak ada? Tadi ada orang. Nah saya ngomong kan sama teman saya, bang, tadi ngelihat nggak ada orang. Lah iya tadi ada orang. Itu kemana? Lah nggak tahu ya. Lu nggak katanya. Perasaan jalan nih nggak suara kata saya gitu kan. Kok tiba-tiba nggak ada? Kata saya gitu. Udah katanya kalau lu jangan bikin halu, tadi aja barusan lu bikin halu jadi ntar repot nih kita gitu kan, malah kita jadi apa ya kebawa gitu. Emang di sini banyak, udah jangan ngomongin deh kata dia bilang gitu kan, karena udah ketahuan parno nih. Iya juga ya, udah diem. Tapi yang aneh bang, kita kan di situ kan agak lumayan lama kan, yang lain pada istirahat kan kita belum nih kan. Nah itu yang istirahat itu pada masuk bang, pada masuk. Nah salah satu yang dari yang saya lihat tadi itu wanita itu sama. Mirip gitu. Dan duduknya pun sama di situ gitu. Sempat saya langsung bang tadi yang orangnya kan, iya. Kita tanya dong, mbak iya kenapa mas katanya. Enggak, ini tadi saya ngelihat mbak di sini kan, mbaknya tadi kan kayaknya nggak ngikut ini ya istirahat. Enggak mas, saya ikut istirahat kok, bareng makan. Waduh kata saya gitu. Kenapa? Enggak kenapa-napa gitu kan. Takut parno nih kata saya kan. Oh ya udah mbak, makasih mbak ya. Iya, cuma nanya doang. Tadi kalau nggak salah saya ngeliat kayak mbak gitu, sepintas saya bilang gitu. Bang mirip kali kata saya gitu. Udah tuh saya jalan tuh. Saya jalan balik tuh ngomong sama abang kita kan. Bang, masa tadi saya tanya ya, kata mbaknya katanya dia masih istirahat. Dia mah aman-aman aja katanya. Lah itu tadi siapa ya? Kata saya gitu kan. Itu masih penasaran saya. Masih penasaran dan mikir gitu, kok bener nggak sih gitu. Bukan halu kali ya gitu ya. Kok tapi mbaknya gue ngomong katanya makan. Udah deh, nggak mau dipikirin lagi, kita kan udah kerja aja, pulanglah. Seminggu kemudian saya diganti lasip. Ceritanya nih, singkat cerita kita ganti sip, masuk sip 2. Kebetulan saya masuk sip 2 diganti sama teman saya namanya Iwan. Nah ini memang paling akrab banget, enjoy banget nih orang. Nah si Iwan ini memang udah lumayan peka lah di daerah situ, udah balan tahu lah semua di situ. Nah dia ngomong ke kita sebelum masuk, kita kan masih baru-baru kenal lah ya kan, masih cai-coy aja gitu. Manggilnya masih cai-coy, masih bang, bang, ngopi bang. Oh yuk, ngobrol. Akhirnya adalah terjadi obrolan nih. Lu kayaknya masih baru ya katanya. Wah iya bang, saya baru kenalan lah katanya, kenalan. Namanya Iwan tuh. Selesai kenalan, dia ngomong cerita. Lu kuat-kuatin di sini deh, katanya dia ngomong gitu. Tapi gue sih jujur-jujuran aja, gue mau kuat-kuat aja katanya kan, karena di sini ya maaf aja, ceweknya wow katanya gitu kan. Ya, pokoknya kan bahasa laki bahasa ke situ kan. Lu bisa aja bang katanya. Iya sih kata gitu, tapi kan kita kerja kan gitu kan bahasanya. Iya cakep-cakep di sini cowoknya katanya dia gitu kan. Udah lo pokoknya lu betah-betahin aja deh katanya dia gitu. Wah lu bisa ya bang katanya. Emang sih katanya, ada ceceran gak lu? Ada ceceran gak? Pokoknya ada ceceran gitu pertamanya. Akhirnya kita disuruh nih, ada nih bos kita, leader kita. Woi, ambilin no. Lu wakil di sini ngobrol mulu. No ada yang apa namanya kalau dibilang rusak katanya. Kan sering banget tuh ya, ada yang NG yang rusak macam-macam lah. Tuh ambilin tuh barang katanya. Oh siap komandan gitu kan. Kita jalan tuh berdua. Sebelum masuk itu kita ambilin tuh yang NG dari pekerja, dari karyawan, kita ambilin satu-satu. Nah sekalian kita juga kayak kan QC itu kan selalu ada yang kita lihat juga. Jadi kita satu-satu kita lihat lagi tuh. Itu kan kecil barang itu kan agak-agak sulit ya pokoknya. Maksudnya sedikit aja salah itu kita juga kena tegur gitu kan. Kita lihat aman-aman aja. Terus yang NG-nya kita bawa nih. Kan kita bawa dulu sementara, kita taruh nih berapa NG ini, berapa NG, berapa ratus, berapa puluh, misalkan kita tulis tetap. Terus ada apa yang kerusakan dari yang misalkan kaca-kaca pembesar macam-macam gitu, kita yang ini beresin juga kan. Saya dari situ nggak lama bang, ada sekitaran 10 menit. Jadi ada salah satu karyawan di situ nangis bang.
Nangis, tiba-tiba nangis bang. Dia nangis, tapi tiba-tiba gitu, kita juga nggak ngeh gitu kan. Tiba-tiba dia nangis sendiri, gitu sendiri dia nangis. Lama-lama tangisan beliau itu makin kenceng, makin teriak bang. Rame dong jadinya. Nah yang anehnya bang, dari yang pas nangis itu kita baru nanganin satu ini kan. Kita nanganin satu, wah mulai nih katanya kan teman kita tuh si Iwan. Wah mulai nih katanya kan. Udah katanya. Kacau nih katanya, udah mulai nih kalau udah satu begitu kan. Bawa buru-buru katanya kan. Kita bawa nih buru-buru. Saya kan nggak tahu pertamanya tadi taruhnya di mana gitu kan. Musola ya. Udah bawa ke musola. Nah bawa ke musola, baru nih kita taruh, kejadian lagi. Ada lagi. Jadi yang satunya teriak, bedanya. Jadi teriak kayak orang misalkan udah nggak inget apa-apa, pokoknya teriak aja. Wah, udah kayak orang marah-marah. Itu wah, itu semua diberantakin semua. Wah, orang marah. Kita bawa lagi bang. Gitu, kita bawa lagi. Nah di situ geger tuh, baru 2 nih, nambah lagi. Jadi nggak tahu kenapa, jadi 1 orang kena nih. Jadi nimbul semua nih gitu. Kok saya juga aneh pertama, ada lagi yang kesurupan, ambil lagi gitu kan. Seperti nanganin ini kita pegang dulu ya kan, ini dulu. Terus akhirnya ada nih dari orang yang mengerti lah di situ kan, diberesin sama beliau tuh. Dia juga kewalahan gitu. Sama kalau singkat cerita, saya pas ngambil orang itu hampir 10 orang lebih bang. Itu baru 1 lane bang. Baru 1 lane-nya. Nah nggak lama lagi dari 1 lane-nya lagi itu kejadian juga. Jadi selangnya kalau nggak salah 1 jam. Selangnya 1 jam kejadian juga kalau nggak salah 5. Dari 5 orang ini nggak bisa nanganin. Saking kecapaiannya saking ibaratnya udah keteter. Udah nggak bisa nanganin. Nah, sampai sempat dibilang ini pabrik ada apanya ya, kok bisa sampai benar-benar monoton gitu. Sampai berapa lane, dan lane ini memang yang paling terkuat nih. Jadi setiap itu orang di situ pasti ada aja yang kena, kata dia. Nah emang dibilangin kalau misalkan itu selalu berdoa, selalu ibaratnya jangan kosong lah kalau kata bahasa kita kan gitu. Jangan kosong. Tapi tetap aja gitu. Nah semakin lama makin kesini bang, singkat ceritanya semakin lama makin kesini, saya pernah ditunjukkan sih, maksudnya pernah diperlihatkan mungkin sosok gitu ya. Saya lihat seperti orang besar. Besar. Jadi kalau dibilang saya sih, kalau menurut saya kayak buta hijau. Seperti buto. Tuh. Jadi cerita saya lagi lewat, ada tempat kamar mandi lah di situ ya, kamar mandi sama dekatnya itu kalau nggak salah parkiran motor sama satu lagi sini musola lah. Jadi jalannya kan gini kan, kita ngikut gitu, belok gini. Itu saya disosokin. Nah kebetulan tempat itu memang digelapin gitu, karena posisinya gelap. Ya kita walaupun pertamanya itu nggak percaya kan, saya pas begini dia bener-bener nyosokin tiba-tiba begini tuh. Nah, gede. Jadi jangkanya itu kayak macamnya sih atas kayak rumah lah ya, mungkin tingginya kayak serumah lah, tinggi serumah gitu. Dia begini tuh. Jadi megang tempat ini, yang satu megang atas atap itu begini dia tuh. Tuh matanya merah, calingnya itu jadi sini satu. Nah, atas bawah. Pas dia gini, gitu. Nah itu seberapa detik saya cuma ngeliat begini, saking kagetnya, terus saya diem. Jadi kayak orang kekunci gitu ya, diem begini, kesima. Selesai kayak gitu dia ngilang, das. Kayak seolah-olah menunjukkan bahwa saat ini gua loh gitu, mungkin atau gimana kita nggak tahu. Nah dari situ saya ngadu nih, pas sudah, astagfirullahaladzim begitu kan, saya ngadu. Wan, waduh, gua ngeliat sesuatu gitu kan, gua minum air, minum dulu. Lu kenapa? Kagak, gue ngeliat orang gede, tinggi. Seperti butuh. Terus kata dia, Ali bener. Iya, gue lewat tuh yang pas itu sendiri kan, ingat tuh pas toilet. Iya, pas parkiran persis. Karena posisinya gelap. Kalau gue bilang itu bukan, kenapa itu jelas banget, matanya itu merah gitu. Terus giginya saya ngeliat jelas gitu. Terus kata dia, udah dari yang diomongin, kalau misalkan diomongin rame, gitu lah pertama. Gitu mah pokoknya selan aja nih, yang lain sih sebenarnya pada tahu, gitu kan, udah pada tahu. Akhirnya bang lama-lama kesini ada kejadian yang memang salahnya dari karyawan.
Jadi di situ itu kamar mandinya itu selalu kotor, Bang. Ya maaf ya kalau misalkan buat karyawan atau buat siapapun yang bekerja, yang buat ya khususnya untuk cewek lah nih. Jadi dia itu istilahnya buang softtek itu asal gitu. Jadi ngaclak gitu. Nah, saya suruh juga nih, kebetulan dari housekeepingnya di sana itu cuman berapa orang. Jadi kita balance kan, maksudnya bukan balance, namanya kita mobile, disuruh bersihin nih ceritanya. Bro, coba deh, kita disuruh nih sama bapak, katanya beres-beresin nih kamar mandi juga katanya. Lah kan itu mah tugasnya ke situ. Lah karena tugasnya juga nggak ada, katanya buat apa katanya. Udah sekalian aja lah bantuin housekeeping yang lain katanya gitu. Ya udah kita ikutin dan nurut. Nah kebetulan kita masuk ke kamar mandi, kita nurut juga ngikutin istilahnya dia, kita bantuin. Jadi emang berapa kamar mandi kan. Nah itu tiba-tiba yang lucu lagi, Bang, gebrakan pintu pertama. Duas pintu kamar mandi. Saya bilang, aduh bro, itu kagak ketiup angin tapi kok debrak-debrak terus ya. Waduh, ini mau udah kagak beres ya di tempat ini. Saya udah mulai kagak, udah mulai mindset udah kagak, aduh udah gak enak deh katanya, kita bilang gitu. Udah kayak kerja begini amat gitu kan. Gua kayaknya mau medi mulu nih yang diinin gitu kan. Nggak lama itu, Bang, kan kita ada kaca besar gitu, kaca kelihatan kita begini. Ini kita lagi ngambil gini nih sampah, lagi begini, dan nengok kaca, Bang, uncang-uncang, Bang. Kan ini doang. Itu jelas banget warnanya pucat, ya kan. Cuman di sininya saya lihatnya ini merah ke sini. Sampai ya mungkin kayak duduk kita begini. Itu kelihatannya gitu aja, tapi ngelihat ke atas enggak. Karena posisinya itu sama kacanya enggak kelihatan ke atas. Nah, di situ kayak kaget. Saya nengok begini tuh nyata, jelas. Kita ngomong. Nah, teman saya pun ngelihat juga. Sampai bilang, cabut gitu kan. Itu saya bawa tong sampah nih sama menggeret ini nih, masih tetap bisa ditarik gitu kan, saking kita udah kaget ya gitu. Udah cabut gitu kan. Dia belum menyempatkan suara, belum apa-apa, pokoknya cuma menunjukkan aja gitu. Nah di situ kita bilang, aduh bro, begini terus mah kata kita ini mati jantungan kata saya gitu kan. Udah biasa gue mah kata jadi gitu. Cuma kan namanya kita menghindar kan gitu. Udah hindarin aja, hindarin. Nggak lama tuh, Bang, sempat kita lagi beres itu, kejadian, Bang. Ada lagi kesurupan lagi, Bang. Nah ini lebih frontal lagi. Mungkin yang kemarin-kemarin masih dihitung 20, 15 orang gitu kan. Ini sampai 50 lebih. Hampir ya, mungkin udah hampir sedikitnya di shift itu kena. Gitu. Itu semua kena, kesurupan semua. Nah, disitulah yang dibilang kita lebih anehnya lagi. Jadi satu orang kena, misalkan, pasti nyamber nih. Nah, atau istilahnya ngikut semua gitu. Jadi satu line misalkan 10, satu line bisa 5. Itu juga kita juga nggak tahu gitu. Ini kok ada apa sih gitu. Awal-awal kita kan belum paham. Akhirnya tuh dibawa lah itu, dia dibawa semua pada diinin. Sempat diliburkan, Bang. Mungkin kita itu udah masuk saya itu masih kerja itu 3 bulan atau 4 bulan lah kalau nggak salah. 3 bulan apa ke 4 bulan itu saya ngerasain yang namanya libur bener-bener langsung dari PT. Jadi libur bener-bener disuruh udah libur dulu gitu kan. Kita nggak tahu nih PT ini mau buat apa gitu kan, mau beresin apa gitu kan, nggak tahu. Cuman dapat dengarnya kan kita mau dibersihin, ngomongnya gitu doang. Nah sempet tuh, Bang, ada sampai diliburkan, sampai bener-bener kita balik lagi nih di minggu kedua. Saya dimasukinnya apa? Shift 2. Nah, ketemu lagi di shift 2. Karena ini saya sering banget dimobilin ke shift 2 sama shift 3. Karena kenapa? Kalau di shift 2 sama shift 3 memang ada butuhnya. Jadi setelah pas sudah ada orang-orang yang mungkin kesurupan atau gimana, ini yang laki ini selalu di shift 2. Hampir rata-rata shift 2 dan shift 3. Dari sore sampai malam sampai pagi kan gitu. Nah, setelah kita datang baru hari pertama, alhamdulillah ini aman-aman aja. Nggak ada masalah, nggak ada macem-macem. Kita juga sampai ketawa TV masih bisa gitu kan. Cuman adalah, Bang, kalau misalkan di setiap jam 12 atau jam 1
itu selalu ayat-ayat Al-Quran dikumandangin. Jadi semua gitu seluruh itu ada ayat Al-Quran baca ya, mungkin kadang ditaruhnya Yasin, itu juga ditaruhnya juga mungkin surat ibaratnya ayat kursi gitu kan. Oke, surat-surat lah. Itu sampai di ini kan. Saya juga bingung. Baru kali ini ya kan, biasanya lagu gitu kan, kita biar buat tenang kita, buat enjoy kita. Nah, di saat itu saya bilang, ya lebih adem kali mungkin ya, mudah-mudahan aja udah nggak ada kejadian. Saya baru masuk kan itu pertama kalinya kan, itu libur. Ternyata makin gak beres bang. Padahal udah ada ayat-ayat, ya kan, udah dikumandangin, udah ini macem-macem. Itu masih parah bang. Akhirnya di saat ada pekerja yang misalkan kena itu ya, misalkan dia kesurupan, misalkan ini, itu dipulangkan bang. Jadi langsung dipulangkan. Kalau kemarin-kemarin kan enggak, langsung dipulangkan gitu. Nah nanti berapa kali, misalkan dia 3 kali, misalkan dia terkena lagi kesurupan atau gimana, dia langsung dikeluarkan atau dihabiskan kontrak gitu. Nah ceritanya tuh dibikin solusi seperti itu, tapi tetap nggak ada istilahnya apa ya, kalau bahasa kita nggak ada kuatnya gitu. Tetap masih begitu aja terus mengalir begitu. Akhirnya itu yang lebih patahnya ke saya yang ke 5 bulan ini benar-benar fatal, itu keseluruhan. Jadi dari shift pertama, shift kedua, shift ketiga itu total-totalan. Jadi dibilang massal. Sampai diundang sama orang dari mana gitu datang ke sana, masuknya sih pesantrenan ya, cuman saya nggak tahu itu dari mana. Itu semua di situ. Jadi kita kayak ditungguin sama orang-orang yang mungkin ahli ruqyah, ahli apa macam-macam lah. Itu ditungguin bang di situ. Saya sempet baru kali ini ngelihat pabrik seperti ini gitu. Nah, saking itu kuatnya. Nah, saya pas dia pada nyampe itu makin aneh, makin menjolak lagi, semakin dia marah lagi kayaknya makhluk-makhluk itu, semakin menunjukkan eksistensi mereka. Saya masuk waktu itu di shift 3, sepeda, ada yang kan ada sepeda, ada semua, ada motor, tuh macam-macam. Itu bisa ada yang rubuh sendiri. Rubuh sendiri. Jadi istilahnya kita lagi lewat dirubuhin kayaknya. Rubuh gerak. Terkadang-kadang kata sapamnya, aduh gua dimainin lagi katanya begitu kan. Ini katanya dalamnya bagaimana sih ya katanya begitu. Tapi ya sama-sama di situ ya karena banyak tugas ya kan, dia beresin. Pak kenapa pak? Ini rubuh sendiri gitu. Saya lagi lewat. Nggak lama saya ngeliat bang, ada sosok mungkin dibilang ya saya nggak tahu ya wallahu alam, tapi saya ngerasa banget itu benar-benar nyata gitu. Jadi saya mau masuk ke lane C, itu saya datang nggak lama itu kayak ada gerombolan orang, tapi nggak tahu itu apa ya, kalau dibilang saya ngelihat tapi teman saya nggak ngelihat gitu. Jadi saya ngelihat nih ada orang nih masuk, berapa orang gitu, tapi yang saya anehnya ini orang ini saya nggak kenal, tapi kok saya ngelihat dia masuk gitu. Itu jelas saya lihat, lah kok banyak banget yang masuk ya, sampai ada sekitaran misalkan 10 misalkan gitu. Ada saya pas lagi datang lagi nih, misalkan saya sih ngeliatnya yang ke gedung C pertama. Dia masuk nggak lama tuh teriak bang, ada teriakan. Saya belum masuk, sambil jalan lah gitu. Ini gedung C misalkan, ini saya sambil jalan, tiba-tiba kelihatan ada orang yang masuk. Itu nggak lama ada yang teriak. Nah teriakan itu yang kocaknya itu, seremnya itu dia ini yang satu teriak nyamber, gitu. Jadi yang satu teriak semua. Nah di situ udah kehabisan akal nih. Ya kan kita yang bagian ini juga kan kita bingung, kita ngambil lagi ini lagi, saking capeknya ya bukan untuk kerja jadinya gitu. Nah, akhirnya adalah liburnya itu diperpanjang lagi, dibikin libur lagi. Pas 5 bulan itu saya dibikin libur lagi tuh 2 minggu, hampir 2 minggu full. Jadi pas lagi saya pas masuk di tahap 2 minggu, nah libur 2 minggu itu saya masuk di shift 3. Nah di shift 3 ini udah makin kacau. Maksudnya makin kesini tuh makin kacau, makin parah. Nah di saat itu kita sempet ada yang namanya apa ya, kalau dibilang tempat buat
kalau misalkan yasinan gitu ya, misalkan yasinan lah apa gitu kan. Nah di situ kita bikin lah renungan yasinan pada bareng-bareng. Jadi ada waktu misalkan berapa menit atau setengah jam lah untuk yasinan dulu. Jadi setiap karyawan yasinan dulu gitu. Jadi misalkan karyawan ini, jadi dibikin ntar yang ini nih masuknya istilahnya bukan masuk, apa sih namanya, istirahat. Nah ini istirahat ya, nanti yasinan dulu nih berapa menit atau 15 menit keluar atau misalkan apa sih namanya, istirahat gitu kan. Nah itu sempat kayak begitu, dibikin seperti itu. Nah saya juga, waduh nih makin kacau nih kata saya gitu kan, sampai ada yang nyuruh begitu, suruh istilahnya pembersihan atau istilahnya bersih diri kan gitu kan. Nah sempat dari situ bukannya makin apa ya, bukannya makin anteng lagi atau makin ini lagi, makin menjiwai lagi, makin parah lagi, makin kedesak lagi gitu. Sempat saya ngelihat ya ini jelas, benar-benar jelas, saya sama teman saya ada 3 orang sama sapam juga, itu sempat itu mata gede bang. Ya dibilang saya sih walau alam ya, saya ngelihat kayak timbulannya kayak naga bang. Ya macam kayak naga, gede itu mata. Ayo saya ngeliatnya mata gede, tapi madepnya begini kayak satu gini kan, matanya begini, cuman agak sedikit merah gitu. Itu ngelihat begini, tapi gelap. Nah di posisi gelap, jadi ada lingkaran. Kalau saya ngelihat gitu, jadi kayak lingkaran begini tuh naga. Nah di situ saya lagi pada ngopi nih, Saya biasalah kalau ada ngumpul kan, samping gitu di parkiran emang agak gelap di sananya kan, belakangnya. Nah saya pada ngopi di situ, memang kan tempat gelap tuh, sama kadang ngerokok gitu kan. Pas lagi ngerokok, saya nengok begini tuh bang. Ngeliat nggak lu? Gitu kan kita. Lu ngeliat nggak? Ngeliat nggak? Bang, kamu ngeliat nggak? Pas saya ngeliat itu apa? Ngeliat semua bang. Lah, ada yang langsung lari. Lah saya coba begini, nah sampai kesenggol-senggol tuh kopi. Nah coba jadi lari gitu. Jadi bener-bener kayak seolah-olah dia tuh kayak gerak gitu kan. Mata itu kayak gerak gitu, kayak nengok begini. Saya sih sepintas ngelihat tuh kayak ular, emang ngelihatnya ular gitu. Gitu. Nah, emang jelas banget begininya. Cuman pas sepintas begini, saya kan udah ketakutan kayak orang, waduh, ini jangan-jangan saya ditelan kan gitu kan. Udah saya lari tuh. Udah nggak mikirin apa-apa, udah saya lari juga. Sempat dia berdua sama teman saya tuh di loker. Tadi diem aja tuh. Oh, pada ngos-ngosan tuh. Tuh lu lihat bener, lihat gitu. Itu kejadian bang, pas udah kita di situ tuh ada apa sih? Mikrofon gitu. Panggilan, ada panggilan ini adilan, ini ada kesurupan ini. Wah, itu ternyata makin parah lagi bang, makin rame lagi bang. Nah, kita kan lewat di situ lagi kan. Waduh. Apakah adem apa kagak nih gitu kan, pemikiran kita nih. Udah jalan aja, coba kita lihat. Pas kita lihat, wah nggak ada. Jalan bang, baru tuh kecium bau melati. Itu bau melati kecium, terus bau kayak yang agak-agak sedikit bau parah lah ya. Terus bau cairan yang nggak sedap gitu. Wah udah banyak banget itu. Itu ngerasa di sini anyirnya itu berasa di sini hidung. Tuh pala kita langsung pusing, nyut gitu. Wah udah dong, nggak bisa kontrol kita. Sempat saya juga sampai ngomong, bang, gua nggak bisa ke situ dah bang, gua kayak nggak nyanggup, bilang gitu kan. Gua balik deh, kata gua bilang, emang kepala gua nggak kuat ini. Terus langsung kayak orang masuk angin, tiba-tiba gitu kan, kayak menggigil kita tuh. Saya balik aja ke loker akhirnya. Saya ke loker, diem gitu. Yang lain-lain membantuin orang-orangnya ini, ternyata ada lagi yang kesurupan lagi, macem-macem gitu lagi. Sempat ada juga sampai keluka juga, denger itu. Maksudnya terluka gitu, mungkin ngacak-ngacak apa gitu. Kebetulan saya juga nggak ada di TKP, nggak ada TKP. Saya ada di loker waktu itu. Emang saya udah menggigil. Di saat lagi menggigil itu nggak tahu kenapa bang, saya berasa itu kayak dikasih tunjukkan sesuatu, ya tunjukkan sesuatu. Misalkan di tempat mana, kok ada tempat itu kayak pasar bang, itu ada pasar. Jadi ada aktivitas gitu, seolah-olah di situ ada aktivitas banyak. Terus di situ ada tempat-tempat yang ibaratnya mungkin ya apa ya kalau dibilang kumpulan kayak orang-orang zaman dulu lah bang. Gitu, saya ngelihatnya ya, kayak kumpulan zaman dulu, tapi macam-macam aneh-aneh gitu. Bentuknya aneh-aneh. Ada yang kemenan, ada yang istilahnya maaf kayak yang kuntilanak, ada gitu, macam-macam.
Jadi ada yang mukanya ini ya apa palanya kayak bukan orang, mukanya kayak binatang tapi bawahnya orang, pokoknya macam-macam. Jadi saya tuh ngelihat bingung ya gitu kan, kok ini tempat kayak begini gitu. Itu saya ngelihat cuman begini. Jadi ada pintu tengah-tengah begini kan kayak apa pabrik begini. Ini saya kayak di sini, ini posisinya di sini kayak beda jadinya. Gitu. Jadi bukannya ini PT lagi gitu. Jadi udah lain lagi kok saya lihat begini kok ini ada ini macam-macam. Nah, nggak tahu kenapa saya kayak rep-repan itu ada sosok orangnya baik, sosok tiba-tiba dia ngomong itu ngasih tahu ke saya bahwasannya nah di sini itu sebenarnya itu kerajaan gaib dan di sini itu kamu itu semua manusia yang di sini itu harus bersih. Jangan pernah ada kotoran, jangan pernah ada kata-kata kotor dan macam-macam gitu. Dan banyak yang di sini itu pada nggak seneng gitu. Nah ternyata di situ itu ada yang negatif katanya dan juga ada yang positif gitu. Jadi ada dua kerajaan gitu kalau bahasa kita mau alam ya. Cuman itu saya disosokin tuh aki-aki itu atau bapak-bapak itu. Saya di situ cuman bilang nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa ngomong, cuman iya aja gitu. Ngomongnya cuman iya kayak kalau nggak salah atau bapak saya ingatnya. Terus saya pas itu bangun kayak direp-rep bangun tiba-tiba tuh lah kok kayak nyata ya gitu. Tapi kok lihat kayak kerajaan. Nah tapi bener-bener itu masih rame. Itu masih ada teriak, ada yang ini sampai itu sound system ini semua full kenceng suaranya. Akhirnya udah nggak bisa ditanganin deh. Gitu, nggak bisa ditanganin. Sempet kita itu yang ruqyah, yang macam-macam di situ, yang ada di situ itu nggak ada yang bisa nanganin. Sampai ada orang ya maaf ya dibawalah orang pinter lagi yang lebih mungkin lebih sakti gitu atau gimana kita nggak tahu. Sampai dia datang beliau bawa anak buahnya itu tetap malah dia kalau nggak salah saya lihat tuh muntah darah. Sampai muntah darah dan beliau juga bilang kalau nggak salah di sini itu bukan kalau kelihatan memang pabrik tapi aslinya itu kerajaan gaib. Dia bilang begitu. Dan di sini ini banyak yang dibilang ada pembantaian dulunya. Dia bilang gitu. Ya kita sih nggak tahu walau alam kata saya kan. Nah dari situ saya sempat dari rep-repan itu di situ kan ada tempat lorong, bukan lorong sih ya, tempat ya emang kita kalau ngambil apa-apa tuh agak kayak lorong lah ya kan gelap gitu. Kayak lampunya itu kayak redup-redup bagaimana gitu kan. Nah, saya lewat di situ bawa troli. Ini troli ini kayak ada yang berat gitu. Kayak ada yang istilahnya naik gitu. Saya gini kok berat gitu kan. Padahal biasanya itu enteng kan. Emang kebetulan tuh lampunya emang agak kelap-kelip nih ceritanya. Saya gini berat nih, mana sendiri bang. Pas itu kalau nggak salah di jam 1 malam. Berat ya perasaan. Saya jalan lagi, nggak bisa bang. Kayak keseset gitu gimana sih? Kok jadi nggak bisa gitu? Saya cek gitu bang. Kalau bang, saya pas begini, saya ngeliat begini. Ada anak kecil 2. Anak kecil 2, dia mandang saya cuman begini tatapannya, cuma mukanya alhamdulillahnya sih bagus. Tapi dalam hati pucet. Cuman lihatnya begini. Sempat saya bilang, astagfirullahaladzim begitu. Saya jatuh. Nah itu si anak kecil itu hilang. Pas saya jatuh, gini. Terus dia hilang. Nah dia hilang. Saya cuman, ya Allah ada aja kayak bilang gitu. Saya tengok aman nih. Udah saya bawa lagi trolinya pelan-pelan. Pas tikungan ada tempat yang ya pokoknya tempatnya agak emang sedikit dibilang ya pokoknya tempatnya berair gitulah. Tempatnya ada tempat yang berair di situ becek lah gitu. Saya lewat di situ. Nah di situ ada lagi yang aneh. Jadi kita digeremin gitu. Gitu kan. Gitu pokoknya ada yang gerem gitu. Wah, makin gini lagi kita kan, mana nggak ada orang nih kata saya gitu. Teman saya lagi jauh juga gitu kan. Kita kan pakai HT kadang-kadang kan. Bro, ada di mana bro? Bisa nggak nih bro meluncur di sini bro gitu kan? Ini agak-agak sedikit sedep nih kayak gitu kan ngomong. Kita malah diledek gitu kan. Lu kan udah biasa katanya, ngasa sih masih takut aja gitu. Bukannya apa-apa nih, kita ditunjukin soalnya kita gitu kan. Udah akhirnya,
udah santain aja, udah ikutin jalan aturan mainnya, kata dia gitu. Lu kan tahu katanya kita kerja. Iya sih, kata. Udah dah, saya nggak ada merasa takut. Oke dah, ntar ditungguin di sini aja, gitu. Biar tempat biasa kan dia bilang gitu. Tempat biasa aja, ngapain di situ dah? Ya udah, tempat biasa bang. Kita sambil jalan tuh, ngituin troli. Kita ngambil barang yang istilahnya buat ini kan, yang kita harus taruh kasih ke karyawan, ngambil barang tuh. Habis kita bawa, nggak tahu kenapa itu pas mau tikungan lagi balik ke tempat yang tadi, anak kecil banyak bang, rame. Jadi kita jalan seberapa langkah mungkin tengah-tengah lah ya, mungkin tengah-tengah berapa meter lah, tengah-tengah itu kayak rame, ini kayak bercanda gitu, rame pada bercanda. Saya kaget, cuman begini, saya lihat cuma gini. Bener gak sih gitu, kayak kita juga kesimak ngelihatnya ya kan, bingung ya kan, nih apa sih gitu kan, bener gak sih gitu. Sampai kita giniin masih ada nih pertama, pas kita giniin kedua kali nggak ada, sampai kita gini kan nggak ada nih, langsung di situ langsung merinding semua bang, parah. Nah pala langsung berat, pala langsung berat, ini pundak berat, merinding semua itu. Nah dari situ pas saya lewat di tempat itu yang tadi ada anak-anak itu, saya nyoprak nih bang, kayak udah lelah gitu kan, kayak waduh ini nggak berat amat gitu, padahal gue ini bawanya tempatnya kardusnya enteng gitu. Oh beratnya bukan kayak kayak ada yang gandul apa gimana gitu kan. Sempat saya lewat, nah ada yang biasa orang-orang yang nanganin di situ, yang orang-orang dibilang yang rukia gitu kan. Pak Ustadz, saya manggil Pak Ustadz kan. Pak Ustadz, ini kok badan saya kayak begini. Wah kamu jangan ini ditempelin, kata dia gitu kan. Kamu ngeliat apa emang, kata dia. Saya ngeliat anak kecil. Iya berarti kamu digandulin mungkin. Gitu. Pas di rukia sama dia, saya nggak ini ya. Cuman mual-mual aja tuh. Mual. Pala pusing. Tapi alhamdulillahnya dikasih air itu nggak pusing lagi gitu. Tapi masih gerges gitu. Kalau gerges masih gitu. Kayak dingin gitu. Kayak panas dingin lah. Gitu. Kayak orang kita masuk angin gitu. Terus saya bilang, Pak Ustadz kok ini saya jadi kayak gini ya, gak enak gitu. Ya emang efeknya begitu mas, katanya. Mas, di sini mah kalau misalkan orang-orang yang nggak ini aja nggak kuat kayak mas nih, mas kan nggak kesurupan katanya. Cuman kalau yang lain itu pasti bisa kesurupan katanya. Iya cuma udah tahu Pak Ustadz, karena soalnya di sini kan tahu sendiri kenapa ada Pak Ustadz di sini kan buat nanganin, kata saya gitu. Iya soalnya ada kerajaan gaib di sini, ribet katanya, bilang gitu. Sempat kejadian, nah pas sama saya lewat selesai itu kejadian lagi bang. Pokoknya itu teror itu yang benar-benar mencekam terus, nggak pernah yang namanya dalam sebulan itu nggak ada kejadian, pasti ada. Gitu. Ada aja ya? Pasti ada aja. Pokoknya itu sekitaran nggak pernah namanya yang misalkan cuma 2, 3 tuh nggak ada. Pasti ntar 5, 20, kadang lebih parah, kadang semua. Ada-kadang lainnya itu ada aja yang ya mungkin 30, mungkin semuanya gitu. Itu masing-masing udah full gitu. Ya demitnya mau udah kebanyak mungkin. Akhirnya terakhirnya itu bukan terakhir sih. Pas saya ngelihat bener-bener kalau dibilang saya baru ngeliat makhluk yang bener-bener itu kan yang naga. Satu lagi itu ada yang hampir mirip dibilang kayak kebo gitulah. Jadi ininya mancung, tanduknya tapi begini. Nah itu kalau itu saya emang jelas ngelihat dia pakaian di bawahnya itu kayak apa amburijin gitu ya, pokoknya kolor gitulah. Suku gitu. Pokoknya kayak gitu. Tapi badannya keker gitu, tapi di sini hitam. Di sini hitam. Saya kagetnya itu pas saya lewat, kebetulan saya lewat itu di tempat kalau nggak salah kayak misal apa ya dipanggil ya, lupa tuh saya. Buat naro ini loh apa sih kayak power clip terus macam-macam di situ, pokoknya ada lah macam-macamnya di situ. Tuh kardus semua sih di situ. Nah itu saya lagi lewat itu kayak gudang lah ya, gudang, masuk. Nah itu saya ngelihat dan posisinya dia itu kayak di ini kan truk di bawah belakangnya itu kayak begini dia. Nah itu saya sempat jalan ngelihatnya pertama apa bener apa bukan gitu pertama karena udah biasa. Saya lihat gini bener apa bukan gitu ya, biasa aja saya lihat gini, biasa aja jalan. Saya beresin balik lagi, saya tengok lagi masih ada bang. Cuma saya nggak lari,
Cuma saya gini, iya bener. Udah saya cuma gitu doang, macam jalan. Tapi alhamdulillahnya dia nggak ganggu gitu. Tapi menunjukkan aja gitu, gini kan, nampakin aja gitu. Nah di situ saya mikir, kok makin kesini kejadian aneh-aneh, terus makin banyak, terus kadang-kadang ya kecium bau-bau yang aneh gitu kan. Sempat di situ juga kayak pewangi-wangian juga, kayak kayak misalkan dupa ya atau ya mungkin minyak ya bukan minyak ya apa sih wangi-wangian lah. Kita bikin di situ kan kayak orang yang yasin apa tetap kena bang. Di situ itu nggak bisa di apa ya ditutup atau gimana gitu nggak bisa. Sampai berapa orang pun nggak bisa. Makanya sempat yang lebih fatalnya itu kalau nggak salah di satu suro. Nah itu pas banget di saya di hampir maunya apa kan mau ya saya itu udah nggak kuat gitu. Jadi kalau nggak salah di 8 bulan kalau nggak salah sih kalau nggak salah ya kurang lebihnya ya pas di 8 bulan ini saya tuh udah nggak kuat, udah nyerah lah gitu. Itu di suro itu bang semua bang hampir semua partai kena semua, maksudnya dalam arti partai bentar ya nyebut partai. Jadi semua nih dari semua ruangan itu hampir ya 90% kena semua bang. Dan itu ada mitosnya, ya saya sih nggak tahu ya, cuman ada mitosnya 2 orang atau 3 orang pulang setelah dapat kabar setelah pulang itu masuk ke rumah sakit ke medis akhirnya meninggal. Ya itu loh alam, saya sih belum tahu, tapi itu saya tahu dari teman cerita katanya pas hari yang suro itu ada dari 3 kalau nggak salah 3 orang itu masuk ke rumah pulangin dulu dari kesurupan itu, pulang aman-aman aja pulang ya mak, pulang aman, tatonya sampai rumah itu masuk ke rumah sakit bang. Nah ini meninggalnya katanya sih dengarnya meninggalnya itu jeda sehari setelah masuk jadi misalkan yang satu nih sakit terus masuk ke rumah sakit, nah tatonya meninggal nih, nah yang satu lagi sakit juga sama masuk ke rumah sakit meninggal juga gitu. Jadi sehari bedanya. Ada 3 orang kalau nggak salah yang meninggal. Jadi pas habis dari situ kesurupan, habis ditanganin masuk ke pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah dia kan nggak masuk dulu sementara. Nah dari situ dia masuk ke rumah sakit. Nah dari rumah sakit katanya dinyatakan meninggal. Dari 3 orang langsung sekaligus. Nah itu di waktu itu saya ingat saya sih pas suro itu. Saya ingat saya sebab yang pas disuruh itu saya udah mau angkat tangan aja, udah nyerah gitu. Maksudnya saya, aduh walaupun gaji segini ya lumayan juga, cuman pikiran saya mentalnya itu harus kuat banget gitu. Nah itu saya juga sempet yang namanya itu sampai rumah itu ya sering banget bang dikerokin, sering diinin. Wah udah nggak beres dah. Nah dari situlah saya berpikir memang itu di situ itu dari semua yang saya tahu itu tempat memang udah benar-benar dibilang goibnya dan pasar gaibnya atau ibaratnya disitulah istana gaibnya gitu di pabrik saya itu. Dan saya pun itu Allah alam memang kejadiannya benar-benar bertubi-tubi sampai semua kalangan mau yang muda yang agak tua juga kena semua. Dan itu juga mungkin kalau disorot ketiga atau gimana ya, itu yang paling terbesar yang namanya orang kesurupan gitu. Itu baru pengalaman saya sih ya, pengalaman saya di pabrik tersebut gitu. Oke bang, tadi kan udah cerita-cerita nih bang ya. Dan abang kan itu tahu tuh tadi dari mana tuh di tempat itu terdapat kerajaan gaib ya bang. Betul. Nah itu info dari si ini tadi ya, siapa yang dipanggil itu? Iya, yang hampir semua. Ya itu nggak satu orang, nggak satu orang bilang, dan orang-orang yang mungkin datang ke situ untuk membersihkan. Jadi mereka itu memang bilang, ya saya juga ngerasa kalau misalkan di sana kerajaan gaib, karena saya yang tadi saya bilang ya saya tidur terus dikasih tahu itu. Nah itu mungkin bisa dari situ yang saya tahunya. Tapi yang paling utama sih dari yang logika saya ya memang sama realnya ya dari orang-orang yang mungkin jago-jago spiritual yang itu nggak bisa apa-apa sampai yang saya bilang sampai dia berdarah itu, sampai dia kalah itu gitu, sampai dia istilahnya
mengeluarkan apa ya, pokoknya mengeluarkan cairan itu kan sampai dia nggak kuat katanya. Nah itu dari situ saya tahunya dari situ juga gitu. Oke. Bahkan juga tadi kan abang sempat ngeliat sosok mungkin kalau dibilang kayak naga ya bang. Nah itu gede banget matanya bener. Nah itu bukan abang doang kan berarti? Bukan, itu pada lari semua. Memang jelas banget kayak ular, emang ular gitu kan, jelas. Itu matanya itu cuma satu, tapi dia muter gini kan. Kalau misalkan orang otomatis kan jalan gini. Nah kalau misalkan satu ya, tapi kalau ini kan matanya satu tapi muter gini. Kayak maju gitu. Nah jelas kan kalau begini kan berarti kan kayaknya ular nih. Kayak kan, ular gitu. lah ya gitu. Makanya kita kan mikirnya, saya kenapa langsung lari, mikirnya kan wah ini jangan-jangan saya dicaplok gitu kan, wah langsung lari aja gitu, nggak mikir panjang karena benar-benar jelas banget matanya gitu. Tapi itu dia baru sekali aja tuh nongol, apa pernah ada lagi nggak sih kejadian? Sebenarnya sih banyak ya kejadiannya. Dia kalau yang naga ini mungkin dia, kalau saya pribadi saya sih cuman ngelihat itu cuman 2 kali. Kalau saya pribadi 2 kali yang si mata ini. Si mata itu. Cuman kalau yang lain saya nggak tahu ya. Cuman kebanyakan kita kan juga nggak terlalu disorot atau kita sering ngomong ya. Tapi karena udah bosen. Nah, sudah bosen gitu. Jadi kalau bahasa nggak jauh dari gaib gitu. Oke. Nah tapi abang pernah dapat ini nggak sih kayak info dulu ini pabrik sebelum dibangun itu tempat apa sih bang? Sampai serem begitu? Kalau info itu sih saya kurang tahu ya bang ya. Kalau info itu saya kurang tahu. Tapi kalau misalkan saya pahami, mungkin karena ini pabrik sudah lama, atau mungkin juga dulu nih di sini pabrik tempatnya memang mungkin dulunya ada. Kalau saya sih yang tahunya, saya pernah sih ada yang cerita, cuman saya masih percaya atau enggaknya, ada dulu kalau nggak salah pohon batangnya gede katanya, dulu pohon beringin tapi batangnya udah tua gede, sempat di situ katanya, ya ini baru alam ya, saya ini udah dapat cerita doang, jadi tumbang bisa balik lagi dulu, tapi itu yang sebelum itu diratakan katanya, tapi saya nggak tahu itu balik lagi. Iya katanya sih seperti itu dulu, tapi dulunya. Oke. Nah itu perusahaan ini masih ada nggak sih bang sampai sekarang bang? Apa udah tutup atau gimana? Kalau saya waktu pas saya keluar itu memang sempat masih berjalan, tapi dari pihak saya sih dapat infonya dari teman saya. Kalau nggak salah sih 3 bulan apa 4 bulanan saya keluar ya sudah nggak beroperasi lagi. Jadi yang karyawan itu diberhentikan satu-satu. Gitu. Jadi dihabisin kontrak satu-satu langsung. Gitu. Ada yang langsung 3 bulan, ada 2 bulan, ada yang 5 bulan gitu langsung diberhentikan satu-satu. Tadinya langsung dikaryawanin gitu, tapi ini diberhentikan satu-satu langsung. Dikarenakan benar-benar udah nggak bisa kondusif dan kalau nggak salah saya nggak salah dengar dia pindah. Jadi tempat pabrik saya di sini sudah tidak layak tapi pindah. Kalau nggak salah dengarnya di Cikarang, daerah Cikarang. Pindahnya di situ. Saya sih kurang tahu ya, karena udah keluar lepas dari situ. Nah, pas abang selesai nih kerja di situ, bisa keluar lah. Nah, abang sempat dengar lagi nggak sih berita kalau, wah ternyata ada lagi kejadian yang kayak tadi tuh, yang kesurupan massal atau ada ini. Nah, ada lagi nggak tuh kabarnya? Ya itu pasti. Masih. Itu pas dapat saya info itu, ya itu yang terakhir itu yang saya bilang. Ada yang meninggal, terus tiba-tiba yang sehari ya kan masih di rumah sakit, maksudnya udah ini kan apa sih kesurupan, habis kesurupan terus dia di rumah, nah habis dia di rumah misalkan itu kan si sakit langsung dibawa rumah sakit, nggak lama meninggal di rumah sakit begitu loh. Dan itu kejadiannya pas dari pabrik itu. Jadi 3 orang inilah saya sih taunya sih dengar itu aja. Jadi kita pas benar-benar keluar terus dapat info itu ya saya dengarnya ya itu aja sih yang tahu. Jadi orang yang istilahnya dari kesurupan, terus dia pulang terus dia libur gitu ya. Habis libur nggak lama dia ke rumah sakit, nggak lama di rumah sakit dia meninggal. Itu aja sih yang tahu. Jadi dari 3 orang yang saya tahu sih 3 orang, cuman nggak tahu yang kesananya wallahu alam. Nah nih bang, kalau abang tahu yang sakit ini apa emang efek dari yang pabrik ini atau gimana tuh bang? Mungkin bang, mungkin. Sebabnya kalau misalkan saya lihat sampai beberapa orang-orang yang bisa atau orang-orang yang mungkin punya indera keenam itu nggak ada yang sanggup buat membersihkan. Karena selalu setiap misalkan ada kejadian itu selalu ada yang dipanggil. Itu kadang-kadang yang
yang B, yang C, ya kita nggak tahu dari mana gitu kan. Sampai yang saya bilang tadi, sampai benar-benar dia membawa pasukan atau istilahnya membawa mungkin murid atau apa gitu, dia bikin gitu. Jadi ntar kalau ada sesuatu di Ruqyah atau apa, nah itu ada kayak seperti itu. Sampai dibikin seperti itu dulu. Bahkan sampai nggak mempan juga. Nggak mempan juga. Gitu. Gokil sih itu emang benar-benar mungkin udah markasnya mungkin. Mungkin. Cuman kita nih ada lah infonya, saya pernah lewat, topmu udah lama saya lewat, tapi itu saya ngeliatnya sih itu pabrik udah ganti nama, tapi bukan apa ya, kalau dibilang karyawannya wanita, tapi banyakan laki. Iya udah laki-laki semua, jadi bukannya wanita lagi. Tapi kalau nggak salah sih saya lihat itu bukan dari pabrik yang kita kayak misalkan IC macam-macam itu ya, barang-barang kecil, bukan. Kayaknya sudah beda lagi strukturnya, saya lihat kayak alat-alat berat sih kalau saya lihat. Oh, udah beda ini. Udah beda lagi. Oke. Nah tadi kan berarti kebanyakan di sana kesurupan ya bang. Dan itu yang ngobatin kan ada ya bang? Iya, ada yang bisa, ada yang dari sana juga. Nah menurut info dari dia itu yang nyurup yang masuk ke tubuh orang kesurupan itu satu makhluk atau emang beda-beda bang? Beda-beda. Beda-beda. Jadi bukan satu makhluk. Yang saya pernah bilang, saya ngelihat kok banyak orang nyampe, yang saya bilang itu. Dan kalau nggak salah di lane berapa gitu, lane C apa lane B gitu, dia masuk, tiba-tiba banyak orang masuk, tiba-tiba ada teriak. Nah itu yang saya tahu di situ. Jadi ini orang banyak ini masuk, saya nggak tahu nih orang banyak ini dari mana. Kok tiba-tiba saya bisa ngelihat itu gitu. Terus dia masuk. Terus nggak lama kan ada teriakan itu. Nah itu saya sih ngelihatnya dari situ ya, pemikiran saya. Sebab kalau misalkan nih orang kesurupan itu padahal beda-beda. Misalkan saya lihat atau misalkan dia ngomong, kamu jangan pernah ada di sini. Kamu ada, pokoknya banyak-banyak omongannya gitu. Tapi banyak kan amarah. Nggak ada yang istilahnya omongan yang halus gitu. Tapi amarah semua. Saya benci orang ini, saya nggak suka ini. Pokoknya banyak kan begitu. Pokoknya banyaknya nggak ada yang suka aja dan marah-marah semua. Mungkin dia nunjuk-nunjuk bencana ini mungkin kata dia kotor atau kotor yang saya bilang tadi, banyak yang kotor, buang-buang sembarangan gitu, kayak yang coplek-coplek itu. Ya kan kadang-kadang kan namanya cewek ya kan, main buang aja, ada yang resik, ada yang enggak kan macam-macam. Asal-asal aja. Asal-asal aja. Sampai itu kalau misalkan itu ada yang misalkan nggak ikutin peraturan, itu bakal di SP. Itu cuma gara-gara itu aja. Padahal udah ada ini. Udah sering. Masih aja nih. Gokil. Itu yang pengalaman saya yang kalau dibilang tergokil gitu. Bukannya gokil lagi, dan saya juga sampai sekarang juga kalau dibilang trauma masih trauma. Masih trauma karena kalau misalkan sedikit masih ingat kejadian itu, aduh, udah deh kayaknya jauh-jauh gitu. Bahkan nggak mau nginjek kaki lagi kali ke sana. Udah takut bang, udah daripada kita istilahnya mati konyol ya. Mati konyol, bukan mati konyol sih ya. Kalau dibilang kita dikit-dikit ya sakit, jadi sakit kan bagaimana gitu. Jadi nggak enak lah. Iya betul. Oke. Oke, sekian nih cerita dari Bang Denny untuk malam kali ini. Terima kasih banyak nih. Oke, siap bang. Udah kedua kalinya mampir ya bang. Iya bang. Jam berapa ini bang? Udah mulai juga ya. Iya, udah lelah nih kayaknya. Seperti mata gitu. Nah, ya udah nih, gue mau ngingetin lagi buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman-pengalaman mistis di rumah atau di kerjaannya dan ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gua Viko pamit undur diri dan Bang Denny juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.